Berjumpa lagi bersama saya Alvin Haris. Di sini saya akan memberikan penjelasan yang saya ketahui terkait dengan pemanfaatan teknologi digital untuk masyarakat yang ada di desa. Lebih jelasnya, judul pada video kali ini yaitu pemberdayaan masyarakat desa melalui teknologi digital. Untuk selengkapnya silakan ditonton video berikut ini. Oke, selamat datang di sesi diskusi kali ini, di mana kita akan membahas topik yang sangat relevan dan sangat penting menurut saya, yang akan kita share, kita bagikan kepada teman-teman semuanya yang khususnya berada di wilayah saya, khususnya umumnya di wilayah teman-teman semuanya, yaitu kita akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat desa melalui teknologi digital. Ini sangat menarik ya teman-teman. Jadi bisa kita katakan bahwa teknologi digital ini sangat sangat umum, sangat kompleks ya. Akan kita bahas terkait dengan tentang teknologi digital yang sudah meluas di era sekarang ini, yang tidak banyak masyarakat desa yang dapat memanfaatkan teknologi digital ini. Maka dari itu akan kita bahas terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui teknologi digital. Oke, kita bahas. Seiring dengan perkembangan zaman, teman-teman, jadi teknologi digital itu telah menjadi bagian penting dalam kehidupan khususnya saya, umumnya teman-teman semuanya sebetulnya, atau di dalam bagian penting dari kehidupan kita bersama-sama. Tidak terkecuali di desa-desa, pada kesempatan ini kita akan mengeksplorasi bagaimana teknologi dalam mempercepat pembangunan desa, terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka sebagai peluang ekonomi. Jadi akan kita bahas satu persatu secara runtut. Jadi yang pertama adalah teknologi sebagai alat pemberdayaan ekonomi desa. Ternyata teman-teman, jadi teknologi ini dapat mengangkat ekonomi desa. Bagaimana caranya? Kita ambil contoh di banyak desa. Ini teknologi dia telah membuka peluang baru untuk meningkatkan ekonomi lokal. Misalnya apa, teman-teman? Misalnya adalah ada e-commerce atau perdagangan online, produk-produk khas desa seperti kerajinan tangan, hasil pertanian, atau produk olahan yang dapat dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau Facebook Marketplace, Instagram, dan lain-lain, atau bahkan Instagram ya teman-teman, atau Twitter dan lain-lain, itu bisa jadi telah mungkin kita sebagai masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi digital itu tersebut dapat memanfaatkan atau menjangkau konsumen kita di seluruh Indonesia dari pemanfaatan sosial media tersebut. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja teman-teman, jadi ke mancanegara, ke luar negeri banyak. Kalau saya buatkan contoh itu banyak sekali. Seperti saya kemarin itu kita bisa ekspor, tetapi kita ekspornya di bidang mebel ya teman-teman. Itu sudah banyak dilakukan oleh teman-teman saya yang masuk menggeluti mebel di Jepara yang bisa ekspor. Selain itu, aplikasi keuangan digital seperti OVO, GoPay, atau Dana itu dapat juga mempermudah transaksi di desa, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, dan mempercepat perputaran ekonomi. Jadi hal ini sangat penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif di desa-desa yang sebelumnya kesulitan dalam mengakses layanan perbankan. Jadi kalau kita dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, aplikasi-aplikasi keuangan itu, jadi itu kan lebih efisien. Jadi kita tidak perlu ke bank untuk transaksi. Kalau kita transaksi apapun kecuali tarik tunai ya teman-teman, itu dapat kita ke bank seperti itu. Oke teman-teman, yang kedua ini menarik teman-teman, karena ini berlinier, bersatu jalur dengan background saya, yaitu di dalam dunia pendidikan teman-teman. Teknologi untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di desa teman-teman. Jadi ini sangat menarik teman-teman. Jadi tidak banyak masyarakat desa yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk dunia atau peningkatan kualitas pendidikan. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di desa. Teknologi juga berperan penting atau berperan yang sangat besar dalam dunia pendidikan di desa.
Dengan adanya kelas daring atau semacam perpustakaan online atau e-learning, akses terhadap pendidikan tidak lagi terbatas oleh jarak dan lokasi. Jadi masyarakat di daerah manapun dalam satu desa itu dapat menjangkau di dalam proses pendidikan tersebut. Jadi dapat kita manfaatkan teknologi-teknologi tersebut, teknologi digital ini untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang ada di desa. Seperti sekarang ini saya memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya. Ini dalam rangka saya memanfaatkan teknologi digital. Kalau saya tidak dapat memanfaatkan teknologi digital, tidak akan mungkin saya dapat memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya. Salah satu contohnya seperti itu. Tetapi ada trik-trik dan tips yang lainnya untuk kita manfaatkan teknologi digital ini untuk di dunia peningkatan kualitas pendidikan di dalam masyarakat yang ada di desa. Jadi banyak sekali ya teman-teman, masyarakat desa terutama ini yang kita targetkan yaitu anak-anak dan bukan hanya anak-anak, karena memang anak-anak ini sebagai sumber embrio kita yang nantinya menjadikan kualitas kehidupan mereka di masa yang akan datang. Jadi anak-anak ini menjadi bagian penting dari dunia pendidikan ini. Jadi nantinya anak-anak dan pemuda, bukan hanya anak-anak, tetapi lebih penting anak-anak ya teman-teman. Pemuda ini lebih dikatakan dewasa, lebih sudah untuk usianya, sudah untuk pengalaman pendidikannya sudah layak, sudah prosesnya sudah lalu ya teman-teman. Memiliki kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran yang lebih beragam melalui platform digital seperti banyak sekali teman-teman. Jadi nanti kita dapat memanfaatkan relasi kita untuk membuat sebuah program aplikasi atau semacam apa itu web ya teman-teman. Manfaatkan web, ruang guru atau Zenius dan lain sebagainya. Memanfaatkan WA untuk kegiatan pembelajaran juga bisa. Sekarang juga banyak pendidikan-pendidikan yang memanfaatkan di WhatsApp group itu untuk pertemuan secara daring. Selain itu juga teman-teman, pelatihan keterampilan secara online seperti kursus komputer, desain grafis, atau bahkan pelatihan kewirausahaan teman-teman, memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memperoleh keahlian baru yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Jadi sekarang orang bekerja itu tidak harus di tempat dan di lokasi tersebut. Sekarang orang bekerja bisa dilaksanakan di rumah dengan duduk, memberikan instruksi kepada yang lainnya untuk bekerja di sub pekerjaan-pekerjaan tersebut. Begitu teman-teman. Jadi ini bagian penting dari pemanfaatan digital, teknologi digital untuk peningkatan kualitas pendidikan. Begitu teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu teknologi untuk pengelolaan pemerintahan dan layanan publik di desa. Ini yang oke. Selanjutnya teman-teman yaitu teknologi untuk pengelolaan pemerintah dan layanan publik. Penggunaan teknologi dalam pemerintah desa juga mulai diterapkan ya teman-teman. Banyak sekali desa-desa yang memanfaatkan teknologi digital ini untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ya teman-teman. Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang baru-baru, aplikasi-aplikasi layanan-layanan publik yang berbasis digital ya teman-teman. Yang berbasis digital, kalau zaman dulu kita kerepotan untuk memberikan masukan pada pemerintah desa, memberikan kesan kepada pemerintah desa. Sekarang sangat mudah ya teman-teman di desa-desa tertentu. Sebetulnya seperti itu. Warga desa dapat lebih mudah mengakses informasi, mendapatkan informasi, memberikan informasi, mengajukan permohonan surat, atau melaporkan masalah kepada pemerintah desa. Misalnya teman-teman, aplikasi yang sekarang sudah viral, yang sudah biasa diaplikasikan, diterapkan di desa-desa yang lain, yaitu seperti SIPD. SIPD itu Sistem Informasi Pemerintah Desa. Itu sebetulnya dapat mempermudah proses pengelolaan data dan anggaran desa secara transparan dan efisien. Jadi masyarakat semuanya dapat mengetahui jadi anggaran desa, transparansi, anggaran desa, pengelolaan dana desa dan lain-lain dapat dilihat dari aplikasi tersebut. Sistem Informasi Pemerintahan Desa. Jadi masih betul menggunakan banner yang sekarang teman-teman semuanya dapat melihatnya di dekat-dekat di tempat-tempat yang ramai, biasanya dipasang baliho seperti itu, dipasang baliho di situ anggaran per tahun itu pengeluarannya berapa itu disebutkan di situ. Memang tidak mudah ya teman-teman untuk mengalokasikan anggaran yang hanya segitu dialokasikan untuk selama 1 tahun teman-teman. Jadi tidak mudah.
juga tidak sedikit juga teman-teman, tidak mudah, tidak sedikit juga. Jadi kita harus berhati-hati untuk mengalokasikan anggaran supaya supaya tepat sasaran dan tidak karena ini sangat riskan teman-teman, sangat riskan jika kita tidak memanfaatkan anggaran yang digelontorkan dari pemerintah pusat untuk desa. Ini tidak sedikit ya teman-teman. Maka dari itu sekali lagi ini harap kita dapat melihat keefisiensian anggaran desa, transparansi desa, pengalokasian desa ini, anggaran desa ini betul-betul dialokasikan dengan baik. Jadi selain itu juga teknologi juga memungkinkan adanya sistem pengawasan yang lebih baik terkait penggunaan dana desa. Sehingga apa teman-teman? Sehingga kita dapat mendorong pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Jadi jika betul-betul pemerintah desa itu dapat memanfaatkan aplikasi tersebut, masyarakat ini dapat memantau, mengawasi anggaran desa, pengalokasian desa seluruh masyarakat, bukan hanya biasanya kalau kita mengetahui pemerintah desa itu sebagian hanya mengundang perwakilan dari masing-masing RT ya, itu untuk ikut dalam mengalokasikan anggaran. Tetapi ini masyarakat yang lebih luas semuanya dapat melihat, mengawasi anggaran desa ini untuk apa sih? Jadi tidak muncul kecurigaan dari masyarakat desa. Itu. Jadi pemanfaatan teknologi digital untuk pengelolaan pemerintahan dan layanan publik. Terima kasih. Selanjutnya adalah teknologi dalam meningkatkan kesehatan desa. Selanjutnya teman-teman, yaitu teknologi dalam meningkatkan kesehatan desa, kesehatan masyarakat desa. Jadi pada sektor kali ini yaitu sektor kesehatan di desa juga dapat diperkuat dengan adanya teknologi digital teman-teman. Salah satu contoh penerapan teknologi dalam bidang kesehatan adalah telemedicine yang saya pernah membaca, yaitu di daerah telemedicine itu adalah sebuah aplikasi yang dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan informasi, untuk memberikan konsultasi, mengkonsultasikan apa di dalam bidang kesehatan pada dokter yang betul-betul ahli di bidangnya ya teman-teman. Jadi telemedicine ini yang memungkinkan warga desa untuk dapat berkonsultasi dengan dokter melalui aplikasi, tanpa perlu kita ke tempat-tempat kesehatan, tanpa kita perlu ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke klinik atau yang lainnya. Kita dapat memanfaatkan aplikasi itu ya teman-teman. Dapat memanfaatkan itu untuk kita jadikan tempat berkonsultasi, karena kita memang tidak memiliki keahlian di bidang itu, kita konsultasi di dalam aplikasi itu. Jadi aplikasi ini contohnya seperti Halodoc, terus seperti Halo Dokter, itu telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berkonsultasi kepada dokter yang betul-betul ahli di bidangnya, dan dokter itu akan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu yang tinggal di daerah-daerah seperti daerah kita teman-teman. Meskipun tidak secara langsung kita dapat bertemu dengan dokternya, tetapi kita dapat berkonsultasi pada dokter tersebut. Jadi apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita cegah supaya tidak terserang penyakit seperti ini, kita dapat memanfaatkan teknologi ini dengan adanya Halodoc dan Halo Dokter. Selain itu juga teman-teman, teknologi juga dapat digunakan untuk mendistribusikan informasi kesehatan yang tepat. Mendistribusikan informasi itu seperti apa teman-teman? Mendistribusikan informasi itu menyampaikan informasi terkait dengan program-program kesehatan yang ada di daerah tersebut dari pemerintah desa. Seperti edukasi tentang pencegahan penyakit, atau pentingnya vaksinasi, atau ketika kemarin itu ada virus yang sangat mudah penyebarannya, itu bagaimana pencegahannya, terus ada informasi suntik dan lain-lain. Itu dapat memanfaatkan teknologi digital ini dalam meningkatkan kesehatan desa. Selanjutnya yaitu teman-teman yang nomor 5 ini adalah tantangan dan solusi dalam pemberdayaan teknologi digital yang ada di desa. Meskipun banyak sekali tadi yang saya jelaskan 1 sampai nomor 4 tadi, itu merupakan potensi ketika masyarakat desa dapat memanfaatkan teknologi digital ini yang ditawarkan oleh teknologi digital ini untuk mengefisiensi pada masyarakat semuanya keseluruhan. Tetapi ada juga tantangan, ada juga kekurangan yang dapat kita alami, ketika kita tidak betul-betul memiliki kemauan untuk memanfaatkan teknologi digital tersebut. Salah satunya yaitu yang sering saya dapati, yaitu keterbatasan infrastruktur dalam akses internet.
Karena semuanya ini kita manfaatkan untuk semuanya tadi itu melalui internet ya teman-teman, yang masih belum merata di wilayah kita semuanya, wilayah kita semua, wilayah desa. Untuk itu teman-teman, ini menurut kami yaitu dapat kita kolaborasikan antara pemerintah dan pengusaha swasta dan masyarakat. Bahkan sangat penting untuk membangun infrastruktur teknologi yang lebih baik. Selain itu, literasi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Literasi digital ini banyak juga masyarakat desa yang belum sepenuhnya melek teknologi ya teman-teman, melek teknologi, sehingga apa? Sehingga mereka membutuhkan pelatihan dan pendampingan untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tidak banyak masyarakat kita yang dapat memanfaatkan teknologi, khususnya di literasi digital, bacaan yang memang betul-betul perlu dibaca, tetapi tidak di dalam buku, tetapi di HP ya teman-teman. Itu yang tidak banyak. Ya paling kita lebih enjoy ketika kita mendengarkan dan menonton. Audio visual itu lebih menarik dibandingkan dengan tulisan-tulisan seperti itu. Tetapi itu juga menjadi problem bagi kita untuk pemerintah yang memiliki visi dan misi untuk peningkatan kesejahteraan dalam bidang apapun ya teman-teman. Secara keseluruhan teman-teman, ini pesan yang saya berikan kepada teman-teman semuanya, teknologi digital memiliki potensi besar. Jadi teknologi digital memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat desa. Dengan pemanfaatan yang tepat, dengan teknologi dapat membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta dapat memperbaiki pelayanan publik di desa. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, kolaborasi yang baik antara semua pihak dapat memastikan bahwa desa-desa di Indonesia dapat berkembang dengan memanfaatkan potensi teknologi digital. Jadi itu teman-teman. Jadi ini yang perlu teman-teman semuanya manfaatkan. Juga saya teman-teman. Jadi ini bagian dari saya memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya, penjelasan terkait dengan pemberdayaan teknologi digital di desa kita bersama-sama. Terima kasih. Itu jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar menarik atau pembahasan apa terkait dengan teknologi digital. Terima kasih. Saya kira kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.